Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 1 Mei 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Timotius 2 ayat 5 demikian dikatakan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus satu-satunya pengantara. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin pernah mendengar ungkapan yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya ada banyak cara atau metode untuk mencapai tujuan yang sama. Peribahasa ini sering juga dipakai oleh para pemeluk agama berkaitan dengan jalan menuju Allah atau menuju surga, dengan mengatakan ada banyak cara menuju Allah, ada banyak jalan menuju surganya Allah. Setiap agama mengklaim bahwa ajarannya adalah cara atau jalan menuju Allah. Apakah kita juga memahami demikian? Apakah Allah dari semua agama itu sama? Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, Allah yang Esa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala kehidupan. Dialah Allah yang menciptakan manusia menurut gambarnya dan rupanya sendiri. Ini membedakan dia dari semua dewa-dewi yang ada dan pernah disembah, atau dari ilah-ilah palsu buatan tangan manusia. Untuk menuju serta menjalin hubungan dengan Allah yang sejati ini, hanya ada satu jalan. Hanya ada satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Karena Allah itu Esa, maka Esa pula lah yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Bukan banyak, bukan beberapa, melainkan satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah adalah satu-satunya jalan yang mendamaikan kita dengan Allah. Di dunia yang sering berkata semua jalan sama saja, atau yang penting hatinya baik, ayat ini mengingatkan kita dengan tegas. Keselamatan dan hubungan dengan Allah hanya mungkin melalui Yesus Kristus. Ini bukan klaim eksklusif yang sombong, tetapi kebenaran yang penuh kasih. Karena Allah sendiri yang berinisiatif turun ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk menjadi juru selamat kita. Yesus bukan hanya contoh moral atau guru agung. Dia adalah pengantara, yaitu dia yang berdiri di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, mendamaikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena dia manusia, dia memahami kelemahan kita. Karena dia Allah, dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, datanglah kepada Allah dengan keyakinan, karena Yesus adalah pengantara kita. Kita tidak perlu takut dan ragu. Kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa kapan saja. Hiduplah dalam iman kepada Kristus. Jangan berpaling kepada jalan lain. Pegang teguh iman bahwa Yesus cukup menjadi penyelamat kita. Bersyukurlah atas anugerah keselamatan yang diberikannya. Kita tidak perlu membayar harga keselamatan. Yesus sudah melakukannya. Tugas kita dalam kehidupan ini adalah percayalah kepadanya dan hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegaskan iman kepercayaan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, pengantara satu-satunya kepada Allah Sang Pencipta, Pencipta hidup kami dan dunia ini. Terima kasih Tuhan telah menjadi pengantara kami kepada Allah yang Maha Kuasa. Biarlah semua apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi beban kami, sakit, penyakit, persoalan, apapun doa-doa kami mintakan melalui Engkau disampaikan kepada Allah Bapa, sehingga Bapa berkenan akan kehidupan kami, Bapa berkenan atas pekerjaan kami, Bapa berkenan atas semua yang kami sedang lakukan dan pikirkan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati apa yang sedang kami rencanakan, berkati anak-anak kami, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan menganugerahkan kembali kesehatan kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang studi, berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Berkatilah Tuhan sepanjang hari ini kegiatan kami, biarlah kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga hari ini menjadi hari kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.